aman dengan nyaman itu kan bertentangan ya. Iya. Kalau mau aman nanti nyamannya berkurang. Benar, kalau iya. mau nyaman amannya berkurang. Iya. Itu yang kita selalu adjust untuk ngikutin perkembangan zaman. Dalam hal ini konteksnya dalam perkembangan narkoba begitu ya. Bagaimana supaya ini tetap di titik yang optimumnya begitu. Iya. Amannya tetap dapat, nyamannya tetap dapat. Dengan BNN ini, kita bisa mendapatkan yang lengkap gitu ya. Mulai dari pencegahan sampai penindakan. Nah, terus kenapa ICM bekerja sama dengan BNN? Gitu. Jadi mungkin dan karena itu intens di lapangan maksud kami, itu tentunya dua pihak saling belajar. Tadi dari sisi katakanlah kalau konteksnya BNN, dari BNN mengetahui oh ternyata modus-modus di apartemen itu bisa bagaimana. Nah di kami juga begitu. Oh ada modus begini atau cara penindakan begini, kami sesuaikan dengan SOP supaya pencegahannya lebih bisa gitu. Tentunya yang dalam kewenangan kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam acara podcast Persi yang membahas tentang segala sesuatu tentang pengelolaan apartemen. Kali ini kita akan membahas satu tema menarik, yaitu penyalahgunaan narkoba di apartemen. Nah, kita ketahui selain prostitusi, narkoba juga kadang-kadang menggunakan apartemen untuk tempat mereka, para bandar dan pelaku untuk menggunakan kegiatannya di apartemen. Nah, ini ada satu perusahaan property management yang konsultan ya, bergerak dalam bidang konsultan building management yang sangat concern dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan apartemen, penyalahgunaan narkoba di apartemen. Nah, dia perusahaan ini bekerja sama dengan BNN. Nah, ini satu-satunya perusahaan yang melakukan kerjasama, yaitu kita ketahui bahwa yang biasa kita sebut Inner City Management. Nah, sekarang kita hadirkan Direktur Operasional Inner City Management ICM, Bapak Kris Diarto Adi Pranoto. Ini, nah, beliau ini concern di sini. Nah, kemarin perusahaan ini melakukan kerjasama untuk kedua kalinya. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi. Sehat Pak? Sehat. Kemarin kalau nggak salah beberapa waktu lalu Inner City Management melakukan kerjasama untuk kedua kalinya, perpanjangan ya Pak ya? Betul sekali. Sebelum kita membahas lebih jauh Pak mengenai bentuk kerjasama itu dan apa yang dilakukan selama ini, mungkin bisa dijelaskan Pak, Inner City Management ini apa biar teman-teman pemirsa tahu apa sebetulnya perusahaan bergerak dalam bidang apa Pak, dan mengapa concern di pemberantasan narkoba gitu Pak? Oke, terima kasih Pak Erlan. Jadi begini, Inner City Management ini atau disingkat ICM ya. Iya Pak. Kami ini sebagai konsultan property management. Iya. Kami mengelola sebenarnya bukan hanya apartemen, tetapi juga hunian yang landed. Oh iya. Memang sebagian besar adalah apartemen dan secara geografis lokasinya banyak di Jabodetabek. Tapi total kami itu sebenarnya mengelola secara nasional karena kami juga ada di Medan, kemudian kami ada di Batam, kami juga ada di Balikpapan, kami ada juga di Bandung begitu ya. Nah, dalam mengelola ini tentunya kami banyak partner untuk bekerja sama. Oh iya. Salah satunya karena apartemen ini memang tempat hunian, dan hunian ini kan kita nggak bisa batasin isinya harus penghuni yang seperti apa begitu. Nah, salah satu kebutuhan kita untuk berkoordinasi atau berpartner itu adalah dengan instansi-instansi pemerintah. Seperti contohnya BNN ini. Dan ini kami sadarin karena untuk menjaga apartemen
atau site kelolaan ini tetap aman, nyaman bagi para penghuni, itu sudah bisa dibilang lah, nggak mungkin hanya pengelola sendiri. Iya. Kita sudah ajak peran serta penghuni. Jadi kami itu ada dulu istilahnya I care, kemudian jadi we care. Nah, kalau I itu kan cuma saya sendiri, gitu. Nah, pengelola sendiri. Kemudian kita ajak we itu kita semua. Kita semua artinya dengan penghuni. Jadi ini ditambah tentunya adalah dari instansi-instansi di luar itu, atau bukan hanya instansi lah, bukan hanya instansi pemerintah. Nah, salah satunya adalah BNN ini. Kerjasama kami ini sebenarnya yang kemarin dilakukan itu bukan inisial, tetapi ini adalah perpanjangan dari sebelumnya. Oh, perpanjang. Berarti sudah pernah dilakukan itu ya, Pak? Sudah. Pertama kali kami MOU itu tahun 2017. 2017. Berarti per 5 tahun, Pak? Apa berapa tahun? Iya, betul. Per 5 tahun ya. Sudah 5 tahun kita ini kembali lagi kita perkuat. Tentunya kan setiap tahun itu ada review dan juga mungkin ada perubahan di dalam organisasinya, kemudian juga cara-cara untuk mereka kan sekarang menyebutnya P4GN ya. Iya. Apa saja tuh? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika. Penggunaan gelap narkotika ya, P4GN ya. Nah, jadi di situ kita perkuat lagi tuh kerjasamanya, seiring dengan perkembangan zaman. Kan juga mungkin zamannya 5 tahun lalu list narkobanya masih sedikit, sedikit ya. Sekarang mungkin jadi lebih banyak. Kemudian modus peredarannya atau modus penggunaannya juga udah lain lagi. Nah, tentunya ini kita kerjasamanya dalam hal untuk pencegahannya, kemudian nanti penindakannya itu juga harus bisa mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. Kalau boleh disebut, kita Pak, perlu kuat lagi. Kalau boleh disebut, boleh diceritakan apa sebetulnya yang melatar belakangi mengapa ICM ini merasa perlu bekerja sama dengan BNN. Nah, padahal kan kalau kita ketahui kan pengelolaan gedung itu kan namanya pengelolaan yang kan fisik gedung, mungkin juga penghuninya yang di-manage. Mengapa harus itu kan tanggung jawab penegak hukum. Mengapa ICM merasa perlu, Pak, ada kerjasama dengan ini, gitu, Pak? Ya, gini ya, karena dengan BNN ini, kita bisa mendapatkan yang lengkap gitu ya, mulai dari pencegahan sampai penindakan. Nah, terus kenapa ICM bekerja sama dengan BNN begitu? Karena itu tadi ingin menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya karena kami ini skalanya nasional, kami juga ingin berkontribusi secara nasional gitu. Ya, walaupun ini kalau secara nasional kan kami berani declare bahwa ICM ini adalah pengelola properti terbanyak begitu, konsultan pengelola properti terbanyak. Ada berapa unit, Pak, sekarang? Kita ada sekitar 40 site. 40 site dengan total unit sekitar 150.000 unit. 50.000 unit. Ya, tentunya ini kalau kita bisa jaga supaya tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, kita sudah berkontribusi dong secara nasional. Dan karena narkoba ini kan sebagai musuh bangsa gitu ya. Ya, kita juga mau ambil peran di situ gitu. Sekaligus menciptakan aman dan nyaman di lingkungan kami sendiri gitu. Iya, sebelum kerja sama dengan BNN, Pak, emang kasus-kasus di apartemen terutama yang di bawah pengelolaan ICM ini emang pernah terjadi apa sering terjadi gitu, Pak? Yang menurut pengalaman yang ICM gitu, Pak?
Oke, jadi kalau pernah, ya tentunya pernah. Iya. Justru karena pernah kejadian, kemudian ya kita juga bersyukur setiap ada kejadian itu kita bisa hubungin pihak yang tentunya kalau di awal-awal kita belum tahu ini harus ke mana, kita kan ke kepolisian lah contohnya begitu. Terus ternyata oh ini ada bagiannya sendiri, nanti dari polisi kan ada polisi sendiri ada levelnya nih, polsek, ke polres, ke polda, atau ini kalau bagiannya narkoba nanti ke BNN begitu kan. Nah, dari situlah makanya kita menjalin hubungan ini gitu, karena kita melihat kita bukan lebih baik mencegah gitu loh daripada sudah kejadian baru ditindak atau dipadamkan lah istilahnya, kalau sudah ada apinya baru dipadamkan gitu. Kita gimana mencegah apinya timbul. Nah, oleh karena itu kita dengan BNN ini. Itu ya Pak ya. Jadi kalau dulu memang agak belum terkoordinasi ya Pak ya, baru polisi gitu loh. Nah untuk kasus-kasus itu pada saat yang dahulu Pak, memang agak ribet penanganannya sebelum kerjasama dengan BNN Pak. Gini, bukan masalah ribet, nggak ada masalah itu. Ribet ya. Pada prinsipnya kami ingin mencegah, karena institusi lain itu tentu sudah ada job desk-nya masing-masing. Nah ini job desk yang lebih banyak untuk pencegahan itu dalam konteks narkoba itu adalah di BNN. Jadi dengan BNN ini kami penekanannya bukan kepada penindakannya, tentu kalau ada kejadian harus ada penindakan. Tetapi bagaimana mencegah itu tidak terjadi. Ya, jadi contoh bagaimana peran serta kita ngajak BNN untuk memberikan diskusi-diskusi atau training sosialisasi mengenai bahaya narkoba begitu. Tentunya kalau yang bicara ini memang badan atau institusi yang mewadahi, dia bisa memberikan contoh kasus atau hal-hal yang itu memang real terjadi gitu, bukan hanya sekadar teori begitu. Itu yang kita harapkan. Jadi dan itu sudah berlangsung selama ini, termasuk juga katakanlah misalkan itu tadi dari sisi sosialisasi. Kemudian kita secara bersama-sama berkala melakukan semacam pengecekan gitu. Contohnya melibatkan anjing pelacak gitu ya. Terus K9 ya Pak? K9 gitu. Itu kan bukan artinya di situ ada kasus gitu. Belum tentu, tetapi itu juga menunjukkan kita ada mau pencegahan nih. Secara psikologis ya Pak ya orang yang ini. Betul. Kita juga mau tunjukkan bahwa jangan macam-macam ya di sini ya. Karena nih kita ada kerjasama nih. Nah, gitu. Jadi, jangan merasa bahwa kalau di apartemen itu bisa ngumpet loh. Enggak loh. Ini kita buktinya nih, kita kalau namanya sweeping ke koridor itu seluruh koridor kita sweeping begitu. Sampai anjing pelacak dilibatkan gitu ya Pak ya. Jadi ada psikologi bagi orang yang yang sudah dan akan mau melaksanakan itu. Dia waduh ini bahaya nih ya apartemen yang dikelola ICM, ini nggak usah deh cari perkara orang kerjasama dengan BNN gitu kan. Fungsi deteren ya. Benar Pak. Kalau ini Pak, penghuni sendiri melihat kerjasama gini, ada nggak Pak rasa mereka apresiasi atau gimana gitu Pak? Setelah kerjasama gini para penghuni itu melihatnya gimana Pak? Ya tentunya ini seperti yang tadi kami juga selalu mengajak keterlibatan penghuni ya, dari tadi I care jadi we care. Hal yang sama kita berlakukan juga di mengenai masalah narkoba ini. Tentunya kita juga memberikan pemahaman atau memberikan contoh bahwa tidak serta-merta kita mengajak ataupun quote unquote gitu merasa bahwa oh ini peredaran narkoba ini atau penyalahgunaan narkoba itu terjadinya di sisi penghuni. Tidak begitu, tapi kami juga ngasih contoh bahwa kami periksa juga nih diri kami gitu. Jadi kita juga ada sosialisasi internal karyawan, kita juga ada berkala
yang secara waktunya itu tidak mendadak lah gitu ya, itu kita cek tim kita sendiri gitu, ada nggak yang pengguna atau kalau ya sampai sana juga belum terjadi, misalkan itu dia masuk dalam jaringan begitu kan, itu kita tunjukkan dulu bahwa nih kami melakukan ini, nah dengan sudah ada contohnya gampang itu mengajak. Gitu. Jadi karyawan itu harus dipastikan bersih dulu ya Pak ya? Betul, itu kita masukkan dalam satu syarat untuk penerimaan karyawan. Iya, itu juga termasuk ruang lingkup kerjasama dengan BNN. Iya, betul. Secara rutin ya, jadi karyawan di seluruh site ya Pak ya? Seluruh site. Itu berkala atau kapan dilaksanakan itu Pak? Atau dikasih tahu dulu, kan nggak perlu dikasih tahu dulu Pak karyawan? Ya, berkala tadi saya bilang itu ya tentunya dalam order katakanlah minimal paling cepat 1 bulan atau 3 bulan gitu ya. Tetapi waktunya kapan? Itu hanya tim kecil panitia yang tahu. Yang tahu gitu. Dan BNN yang ini ya Pak ya. Dan itu langsung tim BNN yang turun langsung untuk mengetes ya ini ya Pak. Jadi pada prinsipnya kami memberikan akses. Iya. Selama ini pernah ada temuan nggak Pak? Sejak kerjasama itu ada temuan nggak? Kalaupun ada temuan itu diapain Pak karyawannya? Gitu Pak. Iya. Ini kan BNN saya lupa persis sejak kapan begitu ya. Mereka ada disebutnya senyap lah gitu. Operasi senyap. Iya. Jadi terkadang juga kalau terjadi kasus gitu, pada prinsipnya kita memberikan akses, terus nanti penyelesaiannya itu bisa senyap gitu, terus juga kalau itu terkait dengan karyawan kami sendiri, ya tentunya BNN melakukan sesuai prosedurnya dan juga kewenangannya, dan pada akhirnya itu diserahkan kepada pimpinan site-site setempat untuk mengambil tindakan gitu. Karena kan juga namanya pemeriksaan awal itu kan baru mendapati indikasi begitu ya. Nah, indikasi tentunya kalau itu indikasinya serius ada pengembangan, tetapi selain itu kan secara internal mungkin perlu ada tindakan. Gitu. Nah, untuk itu kami nggak ada toleransi itu. Begitu terindikasi atau kedapatan dia pengguna. Ya kita berhentikan, kemudian kita serahkan untuk di pembinaan. Ya prosedur selanjutnya, proses selanjutnya kepada BNN gitu ya. Apakah kalau case-nya itu dia pengguna terus ada dibina, atau kalau dia ternyata terlibat dalam jaringan dia harus diinterogasi lebih lanjut. Nah itu kita serahkan. Tapi pada intinya kami tidak terus karena ada kerjasama ini jadinya seolah-olah ada privilege khusus gitu bahwa jangan dong yang ini enggak. Gitu. Paling nggak kita tunjukkan dengan langsung kita berhentikan, silakan. Udah nggak ada hubungannya dengan kami. Jadi ICM sendiri komit ya Pak ya bahwa semua karyawan itu harus bersih dulu gitu. Betul. Ya sebelum penghuninya gitu apa semua. Jadi memang ada tindakan dalam tanda kutip tegas ya dari kalau memang sudah terbukti gitu ya Pak ya di ini. Tapi selama ini belum ada ya Pak ya untuk itu ya. Seingat Bapak pernah ada ya, tapi sifatnya dia pengguna dan itu langsung kita keluarkan, dan kebetulan itu adalah karyawan outsource. Gitu. Jadi ini ada contoh gitu ya Pak ya bahwa memang ICM itu dalam menegakkan aturannya tegas. Betul. Tidak ini. Jadi tidak ada dalam tanda kutip yang tadi Bapak bilang kompromi gitu. Tanggapan dari ini Pak, BNN sendiri dengan kerjasama ini kan tidak banyak perusahaan atau khususnya apartemen ya, pengelola apartemen yang bekerja sama langsung dengan BNN. Dan kalau nggak salah ICM pernah kemarin dapat penghargaan ya dari BNN. Itu gimana Pak? Pandangan BNN terhadap ICM sepengetahuan Bapak? Kami merasa katakanlah dari awal kerjasama yang dulu diinisialisasi tahun 2017 itu selalu ada peningkatan
kerjasamanya gitu. Jadi artinya ini juga menunjukkan kalau dari sisi BNN itu merasakan ini ada manfaatnya bagi bersama, maka terus ditingkatkan. Nah, ya contohnya awal-awal kita hanya sekedar mana materi sosialisasi dari BNN kita sampaikan, tapi terus BNN merasa wah ini ternyata scale-nya cukup besar juga begitu. Nah, jadi mereka ajukan lagi hal-hal yang lain gitu dalam hal artinya sosialisasi bukan sekedar ada slide dipresentasikan, bukan begitu, tetapi juga sampai sempat ada membawa contoh nyatanya, artinya ada orang yang pernah mengalami itu memberikan kesaksian bahwa bagaimana bahayanya narkoba dan bagaimana peranan lingkungan itu sangat besar dalam hal ini apartemen ini karena lingkungan yang cukup padat itu juga mestinya lebih bisa berkontribusi untuk pencegahan tersebut gitu. Nah, dengan begitu kan kita yang peserta ini yang mayoritas adalah penghuni itu melihat bahwa oh iya ternyata bahaya narkoba itu di depan mata. Gitu. Dan ini di sini kita karena ada kerjasama antara pengelola dengan BNN, maka kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan kita juga dijaga juga dalam hal kalau ada indikasi penyebaran, penggunaan itu sudah ada tim dari yang kerjasama ini untuk menyelesaikannya gitu. Gitu sih. Jadi dengan kerjasama ini paling nggak membuat para bandar dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak tenang lah ya Pak ya. Tidak tenang, bukan berarti saya bilang pasti tidak ada, belum tahu kan. Bisa jadi bukannya mengecilkan kerjasama ini gitu ya. Katakanlah effort di sini sudah 100%. Nah, ternyata ini kecanggihannya si bandar atau si pengguna ini udah 110% kan kita ada ketinggalan 10% gitu loh. Tapi paling enggak ini terus diupdate ya Pak ya, kerjasama terus ditingkatkan. Nah dalam kerjasama tahap kedua ini apa Pak yang terbaru di dari sebelumnya Pak? Ya jadi kita kalau sebelumnya fokus di sosialisasi atau pencegahan ya. Nah ini kita juga mulai diajak untuk tahu lebih jauh mengenai bagaimana pola-pola penyebaran, pola-pola penindakan begitu. Nah jadi bukan terus artinya kami ini diajak ikut menindak, bukan. Tetapi mungkin kita bisa inline kan atau koreksi diri bahwa ternyata untuk penindakan itu butuh akses yang bagaimana, sehingga kami bisa sesuaikan dengan di SOP internal kami bahwa ada akses-akses yang mungkin diperlukan dalam hal penindakan yang selama ini kami tidak terpikirkan gitu loh. Kami harus buka aksesnya. Nah itu yang ini pembelajaran juga ya Pak ya, artinya banyak yang didapatkan ya bagaimana modus-modus pencegahan, terus bagaimana otaknya bandar itu dalam berkembangnya modus-modus itu bisa diketahui gitu loh. Terus SOP-nya juga memang ada perkembangan di JAS ini Pak. Dengan kerjasama ini tentunya banyak didapatin kan Pak, modus-modus baru. Terus ada perbaikan SOP dalam pengelolaan apartemen di ICM. Kalau mengenai modus-modus tentunya yang lebih tahu dari BNN ya. Nah, tapi kalau dari kami itu tentunya kan kerjasama bukan hanya dengan BNN. Jadi setiap kejadian yang kira-kira itu mengganggu keamanan sama kenyamanan penghuni, tentu kita bisa adjust di SOP internal kami ya. Kan kita tahu juga nih bahwa antara aman dengan nyaman itu kan bertentangan ya. Kalau mau aman nanti nyamannya berkurang gitu. Nah, kalau mau nyaman amannya berkurang. Nah, itu yang kita selalu adjust untuk ngikutin perkembangan zaman
dalam hal ini konteksnya dalam perkembangan narkoba begitu ya, bagaimana supaya ini tetap di titik yang optimumnya begitu, amannya tetap dapat, nyamannya tetap dapat. Gitu. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Mengapa pelaku narkoba, bandar dan pelaku narkoba itu agak senang masuk di apartemen Pak untuk ini beroperasi menggunakan keamanan dan kenyamanan itu sendiri tuh di apartemen senang, Pak? Agak senang kesannya. Mungkin kalau di apartemen yang di luar ICM mungkin Iya. Tapi nah ini kalau sekarang udah enggak ya. Kalau di ICM kan kami ada SOP, kami itu tadi menjaga keamanan dan kenyamanan yang betul. Mungkin bagi yang tidak mengerti itu jadi mengesankan kalau wah ribet masuk sini. Begitu ya. Nah, tapi itu kan tujuannya tadi untuk aman tadi, tapi tidak mengurangi kenyamanan. Iya, mungkin juga kita bisa ngajak ya pengelola apartemen lain untuk bisa membuat para bandar dan pelaku ini tidak nyaman. Artinya itu tadi Pak, apa yang dilakukan dengan ICM ini bisa diikuti kerjasama dengan BNN itu ya Pak ya, Dini ya, biar kalau, mereka nggak ini. Kalau melihat kemarin pada saat penyerahan piagam yang di Bali kemarin itu. Tapi saya nggak hadir sih, ada tim yang hadir. Itu kami lihat dari peserta yang mendapatkan piagam tersebut, yang dari sektor pengelolaan properti itu cuma ICM. Jadi mestinya ini bisa dijadikan inspirasi bagi yang lain bahwa ini memang sudah jadi satu kebutuhan, terus juga dan memang dari BNN sendiri kita kan setiap tahun itu ada review. Nah, artinya kita review sama-sama kegiatan yang sudah dilangsungkan setahun terakhir, dan itu hasil review itu kan berupa katakanlah jadi semacam katalog kegiatan. Itu dari BNN kadang minta izin ke kami untuk izin ini kita ada sosialisasi di sana, ini boleh ya kita tampilkan nih kegiatan yang kemarin. Nah, jadi kan kegiatan-kegiatan yang di ICM itu kadang-kadang dipresentasikan dijadikan contoh ya Pak ya untuk ini, khususnya di apartemen ya Pak ya. Mestinya sih seperti itu ya. Artinya pasti kalau diambil contoh tuh contoh yang kurang lebih sejenis gitu. Benar. Artinya mungkin mau menunjukkan bahwa ini loh tempat yang sama itu sudah perlu hal seperti ini. Contohnya sudah dilakukan di sana di ICM. Nah, mestinya bisa diimplementasikan di sini juga. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat Pak, apa sebetulnya dukungan dalam kerjasama itu, dukungan dari ICM terhadap BNN itu apa aja Pak, biar mereka bisa dalam menjalankan tugasnya masuk ke apartemen itu, apa dukungan konkret dari badan pengelola apartemen itu Pak? Jadi kami itu kan juga secara berkala ada kegiatan-kegiatan dengan para penghuni. Nah, tentunya ini kita sampaikan kepada BNN sebagai momen yang baik untuk melakukan sosialisasi. Kenapa? Karena tidak perlu effort khusus lagi untuk mengumpulkan orang banyak untuk tujuan tertentu. Gitu. Nah, ini kan sudah ada tujuannya. Jadi yang memang selalu menjadi kebiasaan itu kita kumpul bareng begitu. Ya, sebagai contoh misalkan kegiatan perayaan Hari Besar Agama atau kegiatan hari-hari nasional. Nah, itu kan biasanya kegiatannya ada rangkaian kegiatan. Nah, di rangkaian kegiatan itu kan bisa ditambahkan oh nih ada sosialisasi BNN atau bahkan nanti di puncak acara itu juga ada booth-nya untuk menjelaskan ini aktivitas BNN itu seperti apa begitu, dan kerjasama di site tersebut bagaimana. Tentunya itu bukan hanya bagi penghuni untuk melihat bahwa BNN itu, untuk mengenal BNN ya katakan gitu, oh BNN itu siapa begitu, tetapi juga melihat bahwa oh BNN hadir di sini
wah kita aman dong. Itu bagi penghuni. Tapi kalau yang bagi pengedar sama bandar, waduh, amsyong nih, kita harus pindah nih gitu. Ada BNN lagi ya ininya ya. Itulah ininya. Iya. Paling nggak awalnya shock terapi gitu ya Pak ya. Udah nggak usah urusan sama apartemen yang dikelola ICM lah. Tuh pertama udah diawasin BNN, ada rutin ini lagi ya Pak ya, anjing pelacak itu ya Pak ya, yang bisa ini. Kita keliling sama-sama kan kalau keliling untuk pengecekan kepada karyawan itu kan juga dilakukan berkala. Nah, selain itu tentunya apa nih yang kepada penghuni? Iya. Gitu. Kepada penghuni. Penghuni ada tes juga nggak Pak? Nah kalau kepada penghuni kan nggak bisa kita mau semuanya begitu. Iya. Nah, tetapi kalau tentunya kalau itu katakanlah jadi target oleh BNN. Nah itu kan sudah prosedurnya BNN. Kan bisa juga Pak kalau seumpamanya itu keputusan dari PPRS, semuanya ingin bagaimana memastikan gitu ya Pak ya. Boleh saja. Iya, seumpamanya gitu kan. Untuk memastikan kalau disetujuin kan pastinya gitu kan. Iya, itu bisa. Bisa ini ya. Jadi kita ada tadi setelah sosialisasi, kemudian kita ada berkala pengecekan, tentunya juga. Nah, pengecekan kepada tenan itu ya bentuknya tadi yang K9 itu tadi, anjing pelacak, karena itu kan secara tidak langsung kita mengecek. Gitu. Terutama di area-area mana biasanya anjing pelacak itu? Hebatnya anjing pelacak ini kan, dia bisa mengendus sampai jarak tertentu lah gitu ya, cukup jauh. Jadi tanpa kita mengganggu privasinya penghuni, kita bisa mendeteksi. Iya. Kalau kita dicek urin kita itu kan bisa dibilang mengganggu privasi. Iya. Ya kan? Kita harus minta izin dulu, boleh apa enggak gitu. Kecuali ada temuan gitu ya Pak. Kecuali ada temuan. Nah sekarang kan kita bagaimana bisa mendapatkan temuan itu? Iya. Nah, salah satu caranya adalah itu tadi anjing tadi. Jadi anjing pelacak tadi bukan hanya dimaknai itu untuk quote-unquote nakut-nakutin gitu ya, bukan. Tetapi kita juga sebenarnya itu ada kegiatan untuk mencari ada indikasi nggak. Iya. Begitu dia berhenti di unit tertentu, nah kita kasih tanda. Berarti anjing pelacak ini masuk ke unit koridor ya Pak ya? Iya. Betul. Paling nggak di luar aja. Iya. Ketika dia sampai di pintu ada endus anjing itu, ada indikasi gitu, mungkin izin ya Pak ya kalau nggak ini. Dan penghuni juga nggak perlu ini dong, nggak perlu takut kalau dia nggak ada sesuatu gitu ya Pak. Tentunya kan habis itu ada prosedur ya tadi ya, prosedur senyap itu tadi. Ini kan diindikasi, ditandain, nanti dari tim BNN akan menanyakan itu siapa penghuninya, kebiasaannya bagaimana. Kita kasih data yang kita punya, terus di profiling dulu ya Pak ya. Betul, nanti tentunya katakanlah sesudah itu ada pengawasan, ada pengintaian atau bagaimana, itu sudah di ranahnya BNN lah gitu, bukan di kami lagi gitu. Iya. Tapi pada saat mendapati tentu kami kita tahu juga bahwa ternyata di tower ini lantai sekian itu ada indikasi gitu. Nanti bagaimana kalau ternyata katakanlah mungkin kan banyak juga orang yang memang sudah menggunakan obat untuk kesehatan maksud saya, itu kan beberapa obat masuk dalam psikotropika, itu kan bisa jadi mungkin itu juga yang dicium gitu kan. Kita kalau itu isinya bapak-bapak tua yang memang karena memang resep dari dokter gitu ya Pak ya ini. Iya. Sama juga dengan waktu kalau di darah diperiksa, urin kita diperiksa tapi pengkonsumsi obat tertentu itu kan juga pasti terindikasi gitu loh. Betul, tapi kan belum tentu pengguna, karena obat itu kan juga mungkin dia lagi sakit atau apa ya Pak ya. Tapi asal memang bisa dia menunjukkan resep dari dokter gitu ya Pak ya. Betul. Menarik ini Pak,
ada pengelola yang memang concern untuk melakukan kerjasama di luar. Sebetulnya kalau saya merasa ini di luar tupoksinya lah, ngapain nambah-nambah kerjaan, tapi ICM juga punya komitmen untuk pemberantasan membantu pencegahan dan pemberantasan narkoba. Justru gitu. Supaya tidak menambah pekerjaan itu, kita harus kolaborasi dengan banyak instansi kan. Iya. Untuk menciptakan nyaman tadi, masa porsinya BNN kita kerjakan sendiri, porsinya polisi kita kerjakan sendiri, porsinya imigrasi kita kerjakan sendiri. Nah, lebih baik yuk kita sama-sama sinergi ya Pak ya untuk ini ya. Jadi mungkin dan karena itu intens di lapangan maksud kami, itu tentunya dua pihak saling belajar. Tadi dari sisi katakanlah kalau konteksnya BNN, dari BNN mengetahui ternyata modus-modus di apartemen itu bisa bagaimana. Nah di kami juga begitu. Ada modus begini atau cara penindakan begini, kami sesuaikan dengan SOP supaya pencegahannya lebih bisa gitu. Tentunya yang dalam kewenangan kami juga gitu. Jadi artinya ada saling belajar ya Pak ya antara ICM dan BNN juga kan jadi kerjasama dengan pengelola itu tahu aturan-aturan cara hidup di apartemen itu bagaimana, sehingga peluang-peluang yang celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku ini kan bisa dideteksi dari awal gitu Pak. Selain BNN ada kerjasama lain nggak dengan instansi pemerintah yang kayak gini Pak? Jadi untuk kami ya, Pak? Ada dengan kepolisian tentu, kemudian dengan imigrasi kemudian dengan KPAI, Komisi Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak ya. Oh iya, kemarin banyak kasus-kasus itu ya Pak ya, perdagangan anak gitu ya di ini. Ya itulah. Udah kerjasama dengan ini juga. Betul. KPI Pak. Kita lebih baik mencegah, jangan mungkin ada yang kerjasamanya karena ada kejadian, tapi kita bukan artinya yang di tempat kejadian itu terus kita baru kerjasama di situ, tidak. Nah, kita kalau kerjasama karena ini ICM mengelola banyak, semua gitu itu langsung otomatis semuanya. Ini betul. Ada berapa site tadi Pak? 40 ada kurang lebih 40. 40-an ya gitu ya. Jadi kerjasama ini melingkupi semua site itu Pak ya ininya ya. Betul. Menarik sekali Pak. Gitu. Pak mungkin terakhir, apa kira-kira pengembangan ke depan untuk kerjasama dengan BNN ini? Terus apa harapan Bapak nantinya ke depan biar apartemen kelolaan ICM ini bisa bersih ya, paling nggak minimal lah untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba Pak. Jadi prinsipnya jangan berhenti di program yang sudah ada. Karena pastinya dari sisi narkobanya atau bandar ini, pelaku narkobanya ini juga belajar. Mereka selalu belajar. Mungkin dari pembelajaran bersama di lapangan di site kelolaan ICM itu BNN bisa mendapati bagaimana cara pencegahan yang modus-modus baru tersebut, kemudian juga penindakan yang makin sesuai untuk di apartemen. Dalam artian begini, semangatnya itu kenyamanannya tetap terjaga, gitu. Jadi kan juga mungkin nggak nyaman kalau ada penggerebekan terus bikin heboh. Nah ini kan ada orang yang merasa, aduh, saya nggak aman dong di sini. Gitu. Padahal itu satu kejadian yang sebenarnya impact-nya itu bisa dilokalisir gitu loh. Nah itu yang kita sama-sama jaga. Dan hal itu juga yang membuat di sisi kaminya itu juga selalu menerima masukan dari BNN bahwa kalau mungkin mereka ada kesulitan atau hambatan
di dalam kegiatan mereka di apartemen, itu kami secara SOP bisa membantunya seperti apa. Gitu ya. Supaya mereka dapat bekerja dengan baik sehingga site kami juga jadi aman dan nyaman itu tadi. Gitu. Yang jelas dengan kerjasama ini ICM punya akses langsung ya Pak ya, bisa berkoordinasi dengan BNN gitu ya Pak ya, dan penanganannya bisa cepat gitu Pak. Ditangani oleh yang memang berwenang dan profesional. Makasih Pak Kris. Kami juga profesional, jadi berperan dengan profesional juga. Iya, menarik sekali. Makasih banyak nih Pak Kris, perbincangan kita hari ini semoga bermanfaat, terutama bisa memberi inspirasi kepada pengelola-pengelola lain atau pihak-pihak lain ya Pak ya, agar bisa mengambil hikmah kira-kira bagaimana kita bersama-sama mempunyai tanggung jawab menjaga bangsa ini tidak terjerumus dalam penyelundupan narkoba. Dan kita ketahui bahwa setuju tadi Pak Kris ngomong bahwa kejahatan itu biasanya lebih cepat untuk mencari modus-modus baru polisi mempelajari. Nah ini usaha dari ICM untuk meminimalisasi dan melokalisir penyalahgunaan di apartemen. Terima kasih banyak Pak Kris, semoga perbincangan kita bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.